Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن ثانيك هو الأبتر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Baik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah di pagi hari ini di awal insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam keadaan penuh dengan rahmat Allah, dalam keadaan beribadah secara khusyuk, beribadah sesuai dengan keilmuan masing-masing, beribadah sesuai dengan tingkat keyakinan keimanan masing-masing, dan tentunya kita sangat berharap ibadah kita akan membuahkan hasil berupa mengundang rahmat Allah, menjadikan diri kita menjadi layak menjadi orang yang disebut sebagai abdinya Allah, dan kita berharap diberikan kesempatan untuk terus-terusan memacu diri, memberikan nilai-nilai lebih kepada diri kita dengan menguatkan keimanan, menambah keilmuan, dan tentunya memperbaiki kualitas ibadah kita masing-masing. Hari ini saya tertarik untuk menyampaikan untaian kisah, ya. Untaian kisah dari apa yang terjadi pada saat bulan Ramadan, ya. Pada saat bulan Ramadan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak tahun kedua dari hijrah, yaitu tahun kedua setelah beliau berada di Madinah. Pada saat itu tentunya kita pahami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berada di kota Madinah setelahnya hijrah dari kota Mekah dengan perjuangan yang demikian hebat, luar biasa, sampai-sampai apa yang diceritakan atau dikisahkan dalam beberapa untaian kisah dari para orang-orang yang mufasir dan juga orang yang menyengaja mengumpulkan, ya, untaian-untaian kisah itu dalam bentuk rangkaian cerita, menyisakan sebuah peristiwa yang sungguh sangat heroik, ya, sangat penuh jiwa kepahlawanan. Pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah beliau, ya, ketika keluar dari rumah beliau di Mekah untuk melaksanakan perintah Allah yang namanya perintah melaksanakan hijrah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirian keluar dari rumah, ya. Sementara di rumah
sudah disiapkan keponakannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk tidur di tempat tidur Rasulullah SAW, kemudian mengenakan selimut milik Rasulullah SAW yang biasa dipergunakan untuk Rasulullah SAW sehari-hari ketika beliau sedang tidur. Sementara di luar ada algojo kafirin Quraisy yang siap dengan pedang terhunus dan di bawah pimpinan Abul Hakam atau Abu Jahal yang siap dengan pedangnya yang sudah disiapkan atas perintah dari musyawarah tertinggi kaum kafirin Quraisy yang memerintahkan mereka untuk menebas leher Rasulullah SAW ketika keluar dari rumah, dengan catatan tebasannya itu tidak boleh berulang. Jadi perintahnya itu ditebas dengan 11 pedang ya, yang sudah diasah di bawah pimpinan Abu Jahal dengan sekali tebasan. Artinya tidak boleh mengulang, tidak boleh ada jeritan. Ya, artinya saking mereka itu ingin bahwa tidak akan ada orang yang dendam kepada kabilah-kabilah. Nah, di antara mereka itu jangan lupa ya, ada 2 orang dari keturunan Abi Manaf. Ya, keturunan Abi Manaf ini adalah paman, sifatnya paman dari jalur istri ya, artinya dari jalur Siti Aminah ya. Kemudian yang dari jalur Rasulullah, dari jalur Bani Hashim juga ya, ada beberapa orang dan juga dari bani-bani yang lain. Jadi pada saatnya akan dilaksanakan eksekusi terhadap Rasulullah, itu mereka bermusyawarah dan hasil musyawarahnya adalah memutuskan bahwa mereka tidak boleh gagal. Nah, tentunya dengan perhitungan-perhitungan kemanusiaan yang ada pada diri mereka, peristiwa itu pasti akan terlaksana dan tidak mungkin tidak akan berhasil. Masya Allah, tabarakallah, kita paham bahwa Rasulullah SAW kemudian selamat sampai di Madinah. Bagaimana itu bisa terjadi sedangkan di Mekah sudah sedemikian kuat pengepungan. Nah, dan pengepungan itu menurut perhitungan mereka tidak akan gagal. Ini di dalam kitab Sirah Nabawiyah ya, yang ada di tangan saya ini, karya Syekh Muhammad Ali Al-Harokan. Nah, yang karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, jadi karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, juara 1 dalam lomba penulisan kembali sejarah Islam, dan di sini diberi pengantar oleh Sekjen Robitoh Alam Islami Syekh Muhammad Ali Al-Harokan, menyebutkan ada 11 orang algojo ya, yang diperintahkan atau ditunjuk oleh musyawarah tertinggi ya, oleh majelis tertinggi, oleh kalau mungkin sekarang disebutnya itu Dewan Permusyawaratan Tertinggi atau disebutnya Parlemen Quraisy yang bermusyawarah di Darun Nadwah, memutuskan ditunjuklah 11 orang ahli-ahli yang jago memainkan pedang dan sudah dikenal di kalangan mereka. Yang 11 orang itu yang pertama adalah Abu Jahal bin Hisham. Ini yang kemudian nanti terbunuh di Perang Badar. Kemudian yang kedua Al-Hakam bin Abul Ash. Ya. Kemudian yang ketiga Uqbah bin Abu Mu'aid. Yang keempat An-Nadhar bin Al-Haris. Yang kelima Umayyah bin Khalaf. Yang keenam Zam'ah bin Al-Aswad. Yang ketujuh
Tu'aimah bin Adi. Yang ke-8 paman Nabi sendiri Abu Lahab. Yang ke-9 Ubay bin Khalaf. Yang ke-10 Nubih bin Al-Hajjaj. Dan yang ke-11-nya adalah Munabbih Al-Hajjaj. Jadi ini utusan-utusan yang diperintahkan oleh parlemen tertinggi kafirin Quraisy untuk menghabisi Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di kamar beliau dan beliau keluar dari kamarnya, dari rumahnya, dan di sini disebutkan Rasulullah sekalipun orang-orang Quraisy sudah mempersiapkan secara matang untuk melaksanakan rencana mereka, tetap saja mereka gagal total. Jadi di dalam kisah ini yang 11 ahli pedang Al-Gojo kafir Quraisy ini gagal total. Pada saat-saat yang kritis itu Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi ini di rumah ini berdua. Rasulullah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kebayang ya, di luar ada 11 ahli pedang Al-Gojo dan di dalam hanya berdua. Rasulullah memerintahkan kepada Ali, tidurlah hai Ali di atas tempat tidurku. Berselimutlah dengan mantelku warna hijau yang berasal dari Hadramaut. Tidurlah dengan berselimut mantel itu, sesungguhnya engkau tetap akan aman dari gangguan mereka yang engkau khawatirkan. Nah, jadi disebutnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk tidur dan Sayyidina Ali dijanjikan akan aman. Nah, insya Allah ya, ini janji Rasulullah itu pasti benar. Kemudian Rasulullah SAW keluar rumah menyibak kepungan mereka. Jadi keluar rumah, tidak ngendap-ngendap keluar rumah. Mereka berada di luar, memegang pedang masing-masing. Kemudian beliau keluar dari rumah. Beliau memungut segenggam pasir dan menaburkannya ke kepala mereka. Jadi ketika beliau keluar dari rumah itu, mengambil pasir. Dan pasir ini ditaburkan di kepala-kepala mereka. Kebayang ya, orang Arab, orang Al-Gojo pakai burgo, pakai apa itu namanya yang penutup kepalanya. Nah, kemudian ditaburi pasir tuh di kepalanya masing-masing. Kalau seperti itu berarti mereka ingat enggak? Bangun enggak? Sementara pedangnya di tangan mereka. Pedangnya itu terhunus. Ya. Mari kita lihat apa yang terjadi. Sesungguhnya Allah telah membutakan mereka. Sehingga mereka tidak bisa melihat beliau lewat. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segalanya. Beliau lewat di depan mereka. Sementara sebelumnya beliau keluar dari rumah, beliau membacakan surah Yasin dengan penekanan pada ayat ke-9. Surat Yasin ayat ke-9, insya Allah kita semuanya udah hafal di luar kepala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubshirun. Shadaqallahul azim. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Al-Quran surat Yasin ayat ke-9. Jadi ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dalam keadaan gelap malam itu, di luar ada 11 Al-Gojo yang menghunus pedang, matanya melotot.
tetapi mereka tidak melihat. Dan kemudian Rasulullah mengambil pasir, kemudian taburkan di kepala mereka masing-masing. Jadi satu genggam pasir ditaburkan di kepala mereka masing-masing. Beliau menaburkan pasir di kepala setiap orang di antara mereka, lalu pergi ke rumah Abu Bakar. Jadi Rasulullah itu berangkat dari rumah, pergi ke rumah Abu Bakar. Mari kita bayangkan, beliau rumahnya di dekat pintu Marwah, ya, dekat pintu Marwah di WC nomor 1 kalau sekarang, ya, dekat pintu Marwah. Beliau tempat tinggal beliau di daerah sana. Kemudian menyeberang lingkungan Masjidil Haram, waktu itu belum seperti sekarang Masjidil Haramnya, menyeberang dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, kemudian ke depan pintu King Abdul Aziz kalau sekarang, karena rumah Abu Bakar As-Siddiq itu di lantai, maaf. Di yang sekarang ada Hotel Hilton, ada tangga eskalator Hotel Hilton, itu di sebelah kanannya, disitulah rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang menjadi Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi kalau melihat dari tampilannya mungkin di atas toko jam Rado, ya, kalau sekarang, ya. Kalau Bapak Ibu yang baru saja dari Tanah Suci, ya, kita bayangkan di bawah tower jam-jam itu ada sebelah kanannya, kalau arah dari melihatnya dari keluar dari Masjidil Haram, sebelah kanannya itu ada hotel, ya, Hilton, ya. Nah, di situ ada salah satu tempat tinggalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu itu di situ berada bersama putri-putrinya, Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Aisyah, tinggalnya di situ. Ingat, waktu itu rumah di situ tuh banyak, ya. Jadi kalau yang sekarang di pelataran Masjidil Haram, termasuk di WC 2, 3, sampai dengan WC 6 yang di depannya Hotel Darut Tauhid, itu semua dulu penuh dengan rumah-rumah. Jadi yang namanya Ka'bah atau Baitullah di zaman Rasulullah itu kosongnya hanya sedikit. Sekelilingnya itu adalah rumah-rumah atau penduduk Mekah waktu itu. Termasuk Darun Nadwah, tempat kumpulnya parlemen atau gedung dewannya mereka, itu di sekitaran situ juga, ya. Nah, kemudian orang-orang yang mengepung rumah beliau terus menunggu saat direncanakan. Jadi mereka itu nongkrong terus di situ, ya. Namun sebelum itu sudah ada tanda-tanda kegagalan rencana tersebut. Saat itu ada seorang laki-laki yang tidak termasuk mereka mendatangi mereka seraya bertanya, apa yang kalian tunggu? Jadi kepada yang 11 orang ini ada yang mendatangi dari kelompok mereka yang biasa. Kalau dalam keadaan dipilih atau pemilihan 11 orang algojo, pasti ada puluhan algojo yang tidak terpilih. Nah, di antaranya ada seorang algojo yang tidak terpilih untuk mengeksekusi Rasulullah pada saat itu. Nah, dia itu mengendap-endap melihat dari jauh apa yang terjadi di malam itu. Suasana Mekah mencekam, tapi orang ini, ya, algojo yang tidak terpilih karena hatinya panas, kok aku tidak terpilih? Dia mau melihat seperti apa sih, ya, seperti apa sih yang 11 orang itu bisa menunaikan tugasnya. Jangan lupa, kalau ada yang ditunjuk, kalau ada yang terpilih, pasti akan ada yang iri. Dan mereka akan mencari-cari kesalahan yang terpilih. Sampai sekarang, ya, kalau ada yang terpilih akan mencari kesalahan kalau yang tidak terpilih akan mencari kesalahan-kesalahan dari yang terpilih. Bahasa sekarangnya oposisi. Jadi ada orang-orang yang tidak terpilih dan mereka melihat apa yang mereka akan lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian datang dia itu ke yang 11 orang yang sedang berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga itu. Dia nanya, apa yang kalian lakukan? Sedang nunggu apa kalian di sini? Jadi berani si orang ini datang, ya. Kemudian mereka yang 11 ini serempak menjawab, kami menunggu Muhammad. Jawab yang 11 itu. Kemudian dia ngeledek, gitu, melecehkan, meremehkan. Apa kalian nunggu? Kalian kecele,
Demi Allah, dia telah melewati kalian sambil meninggalkan pasir di kepala kalian. Lalu dia pergi untuk keperluannya. Jadi ada orang yang melihat Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah, kemudian Nabi Muhammad dengan entengnya menaruh kepala. Itu kan ledekan yang luar biasa tuh. Lu melotot aja ya. Sekarang kan lagi musim orang melotot aja ya. Oh yo tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan. Dikasih puruluk duit gitu ya. Dikasih angpau, udah. Teriaknya kuat sih tetap, tapi dayanya nggak ada. Gitu ya. Ini juga kira-kira begitu. Mau membunuh Rasul, mau membunuh Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Rasulullah sudah tidak berada di dalam rumah. Bahkan buktinya apa? Ya, selalu ada bukti ya. Jadi kalau alat buktinya apa? Nah, jadi si orang yang tadi tidak terpilih ini ngomong kepada yang 11 ini, kamu lagi ngapain di sini? Nah, aku lagi nunggu Muhammad, akan aku bunuh kalau dia keluar. Bunuh Muhammad udah pergi tuh, katanya kan gitu. Nabi Muhammad waktu itu keluar memang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, orang itu melihat, loh, kok Muhammad selamat ya ke rumah Abu Bakar, melewati melipir rumah dari Baitullah ke Abu Bakar. Ingat sekali lagi, dari Baitullah ke rumah Abu Bakar waktu itu penuh dengan rumah-rumah. Jadi bukan lapangan, bukan tanah kosong. Kalau sekarang kan jadi tanah kosong ya, berupa tanah hamparan di depan Grand Jam Tower itu ya. Dan di Baitullahnya sendiri sekarang jadi area tawaf yang demikian luas. Waktu itu enggak, ya, waktu itu enggak. Rumahnya hampir mendekati Baitullah. Paling ada halaman sedikit untuk tawaf mereka. Ya, kemudian melewati rumah-rumah itu dan si orang ini memberitahu kepada mereka yang ditugaskan. Ingat ya, orang Arab itu terkenal dia setia. Kalau sudah ditugaskan, dia jalankan tugas. Kalau tidak ditugaskan, dia tidak ikut campur urusan orang. Jadi dia tahu Nabi Muhammad SAW lewat. Dia tahu Nabi Muhammad SAW sudah keluar dari rumah. Ya, ini apa yang terjadi? Nah, inilah yang namanya manusia kalau udah sombong. Yang 11 orang ini sombong karena dipercaya. Ya, kata satu orang yang ngasih tahu ini, kalian kecele demi Allah. Kenapa nyebut demi Allah? Orang Arab itu waktu itu, Arab jahiliyah itu semuanya juga Tuhannya Allah. Tapi mereka tidak menyembah Allah. Menyembahnya, disebutnya juga pagan, menyembahnya patung-patung. Ya, dia Tuhannya menyebut Allah yang menciptakan, tapi dia beribadah bukan kepada Allah. Itulah yang disebut musyrik. Ya, kecele kalian, demi Allah, dia telah melewati kalian sambil meninggalkan pasir di kepala kalian. Lalu dia pergi untuk keperluannya. Jadi dia sudah meninggalkan rumah dan tadi ngeledek di atas kepala-kepalanya mereka itu ditaburi tanah pasir dari genggaman beliau. Jadi beliau lewatnya nyantai. Gitu ya. Kebayang nggak nih Bapak Ibu? Di kepala Al-Gojo ya. Demi Allah, kami tidak melihatnya, kata mereka yang 11 orang itu. Sembari bangkit dan membersihkan pasir di kepala mereka. Jadi sadar benar nih, ada pasir di kepala mereka, dibersihkan, dikucur gitu ya. Pasirnya dari bergok mereka itu ya, dari kepala mereka yang sudah ditaburi pasir itu. Dari celah pintu mereka mengintip ke dalam rumah. Jadi yang 11 ini nggak percaya itu sama si orang yang ngomong bahwa Nabi Muhammad sudah keluar. Dia ngintip. Ya, dinding rumah Nabi Muhammad SAW itu ada bolong-bolongnya. Ya, nggak kayak dinding rumah kita ya. Dindingnya tebal pakai dinding tembok-tembok. Jadi diintip. Ternyata masih ada. Pakai selimut hijau dan masih ada di situ. Ya, ingat dinding rumah Nabi ke tempat tidurnya itu sangat dekat, nggak berkamar-kamar ya. Ya. Dari celah pintu mereka mengintip ke dalam rumah dan menangkap sesosok tubuh yang sedang tidur. Mereka tidak tahu kalau yang tidur itu bukan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian mereka berkata kepada si orang yang tadi ngeledek bahwa dia telah melihat Nabi keluar rumah dan dia ditaburi di kepalanya itu pasir. Mereka berkata, demi Allah, itu Muhammad sedang tidur berselimut mantelnya. Ya, ya.
Jadi mereka itu tidak menyadari juga bahwa di rumah Nabi itu ada selain Nabi, yaitu Sayyidina Ali. Ya, biasanya tidak sedang di situ. Sekarang diperintahkan oleh Rasulullah, Sayyidina Ali suruh tidur di rumahnya dan suruh pakai selimut yang dipakai Rasulullah setiap harinya. Begitu ya. Ternyata mereka itu tidak percaya kepada si orang yang memberitahu dan mereka tetap berjaga-jaga sampai pagi. Bayang nggak? Udah lama nggak nih? Lama. Berapa jam tuh? Nah, ternyata sampai pagi mereka tidak berbuat apa-apa. Jadi tidak dobrak kamar, tidak dobrak rumah, tetap di luar setia menunggu Nabi Muhammad keluar. Ya. Kemudian di pagi hari itu, Sayyidina Ali bangkit dari tempat tidur dan langsung dikepung. Wah, jadi begitu siang, Sayyidina Ali bangkit dari tempat tidurnya. Artinya bangun, sholat. Kan Sayyidina Ali mau sholat subuh. Waktu itu sudah ada perintah sholat 5 waktu. Tapi apa yang terjadi? Mereka bertanya kepada Sayyidina Ali, di mana Muhammad? Nah, jadi mereka itu kaget, kok yang keluar itu Ali, ya, gitu ya, bukan Nabi Muhammad. Karena Sayyidina Ali mau melaksanakan sholat subuh. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, aku tidak tahu. Sayyidina Ali bukan membohong. Ya, jangan lupa. Oh, bohong Sayyidina Ali. Kenapa? Ngomong tidak tahu, padahal dia tahu. Dia tidak tahu di mana Nabi Muhammad berada. Karena orang kafir Quraisy itu nanya, di mana Muhammad? Maka Sayyidina Ali bilang, aku tidak tahu. Karena memang tidak tahu. Nabi Muhammad sudah keluar rumah, Nabi Muhammadnya kemana, dengan siapa, Sayyidina Ali tidak tahu. Betul nggak? Nah, ini ya. Jadi jangan sampai kita menganggap, oh kalau gitu Sayyidina Ali berbohong. Nggak berbohong. Benar-benar beliau mengatakan, aku tidak tahu. Karena tidak tahu berada di mana saat itu. Nah, mari kita lihat. Mereka kecele, kemudian apa yang terjadi? Mereka membawa Sayyidina Ali ke depan Ka'bah, kemudian kepada mereka yang memerintahkan. Berkumpullah di depan Ka'bah. Ternyata Sayyidina Ali tidak mau juga menunjukkan, tidak mau memberitahu. Karena memang tidak tahu di mana Nabi Muhammad SAW itu berada. Nah, ini cerita yang luar biasa. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah ya. Ini ceritanya tadi meninggalkan rumah pada tanggal 27 Syafar. 27 bulan Safar. Jadi sebelum bulan Mulud. 27 berarti tinggal 2 hari lagi bulan Safar. Sedangkan bulan Mulud mulainya setelah berakhir bulan Safar. Nah, tahun ke-14 kenabian. Jadi setelah umur beliau 54 tahun. Ya, 54 tahun. Atau 53 lebih ya. Bulan Safar. Tahun ke-14 kenabian. Kenabian adalah tahun 40 tahun Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad kemana ini? Berjalan sendirian keluar dari rumah ini. Ya. Ingat, Nabi Muhammad tanpa dikawal siapapun. Nabi Muhammad keluar dari rumah itu menuju rumah rekan sejatinya. Siapa rekan sejatinya? Sayyidina Abu Bakar. Kalau dihitung dengan kilometer dari rumah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ke rumah Sayyidina Abu Bakar, kurang lebih 1 kilometer. Ya, dari rumah yang sekarang jadi perpustakaan atau rumah kelahiran Nabi di dekat WC nomor 1, ya, di dekat terminal yang ke arah Aziziyah, ya, ke arah Sulaimaniyah. Nah, menyeberangi Masjidil Haram yang sekarang ada, waktu itu perkampungan, ya, perkampungan besar, ya, lewati rumah-rumah yang berdempet-dempetan, rumah asli orang Arab waktu itu. Kemudian menuju ke rumah Abu Bakar yang berada di sekarang Hotel Hilton. Jadi menyeberangi Masjidil Haram. Kurang lebih 1 kilometer kalau dari sisi jarak, ya. Deket kok kelihatan, ya iya, Gunung Galunggung aja kelihatan, ya, jauh, ya. Jadi disebutkan di sini beliau menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu
berdua mereka meninggalkan rumah dari pintu belakang untuk keluar dari Mekah secara tergesa-gesa sebelum fajar menyingsing. Jadi ketika mereka masih nongkrong aja ngintip-ngintip, ternyata Nabi Muhammad ada di dalam rumah, sementara Nabi Muhammad sudah berjalan ya dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW menyadari sepenuhnya bahwa tentunya orang-orang Quraisy akan mencarinya mati-matian, dan jalur satu-satunya yang mereka perkirakan justru adalah jalur utama ke Madinah yang mengarah ke utara. Ya, jadi jalur utamanya ke utara ke Madinah itu. Untuk itu beliau justru mengambil jalur yang berbeda, yaitu jalur yang mengarah ke Yaman alias ke selatan dari kota Mekah. Beliau menempuh jalan ini sekitar 5 mil hingga tiba di sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Sur, ya, Bukit Sur, ya, Jabal Sur. Ini termasuk jalan yang menanjak, sulit, dan berat. Banyak bebatuan besar yang harus dilewati. Beliau tidak mengenakan alas kaki. Bahkan ada yang menuturkan bahwa beliau berjalan dengan cara berjinjit agar tidak meninggalkan bekas telapak di tanah. Bagaimanapun keadaannya, yang pasti Abu Bakar As-Siddiq sempat memapah beliau saat sudah tiba di gunung dan mengikat badan beliau dengan badannya hingga tiba di puncak gunung tersebut. Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mendampingi beliau dan sampai di bukit atau Gunung Sur. Masih pagi itu sudah nyampe di atas Gunung Sur. Jadi ketika mereka yang orang-orang Al-Gojo ini kemudian menangkap Sayyidina Ali, jadi Sayyidina Ali itu ditangkap, ya, ditangkap dan dibawa ke pengadilan mereka, di parlemen mereka. Nah, sementara Rasulullah sudah berada di atas gunung, di Gunung Sur atau Jabal Sur. Sekarang sering dikunjungi oleh jamaah haji, tapi hanya sampai di bawah saja, jarang yang mampu untuk naik ke atasnya. Sesampai di mulut gua, Abu Bakar As-Siddiq berkata, jadi sampai di atas mulut gua, ya, gua Sur ini, demi Allah janganlah engkau masuk ke dalamnya sebelum aku masuk terlebih dahulu. Inilah seorang sahabat itu memastikan bahwa kalau akan menolong sahabatnya itu tidak tanggung-tanggung. Kalaupun masuk ke dalam gua, beliau sendiri yang bersih-bersih di dalam guanya. Jika di dalam ada sesuatu yang tidak beres, biarlah aku yang terkena, kata Abu Bakar. Asal tidak mengenai engkau, ya Rasulullah. Kira-kira orang bersahabat model sekarang ada enggak yang model begini? Kalau kamu nanti akan terkena, ditangkap KPK, maka biarlah aku yang ditangkap. Ada yang begitu enggak? Ada, tapi ya KPK kan lebih pinter, kejaksaan lebih pinter, kepolisian lebih pinter. Tangkap dulu aja dia, nanti juga digencet dia akan ngaku. Ya, alhamdulillah sekarang udah mulai. Asalnya satu orang ditangkap, ya. Pengoplos BBM juga udah 9 orang direktur yang sekarang ditangkap. Asalnya yang nyanyi cuman satu, ya. Lalu Abu Bakar memasuki gua dengan menyisihkan kotoran yang menghalanginya. Jadi gua itu gak pernah ada yang masuk ke dalamnya. Ya. Di sebelahnya dia mendapatkan lubang. Jadi di dalam gua itu ada lubang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq merobek mantelnya. Jadi mantelnya dirobek, kemudian dirobek jadi 2, dan satu mantel yang robekannya itu sebelahnya dipakai untuk menutupi lubang dan mengikatnya ke lubang itu. Jadi lubang itu dicocokkan, ya, kalau bahasa kitanya, ya. Tentunya robekan satunya lagi dia balutkan ke kakinya supaya tidak digigit, maksudnya, ya. Jadi dia punya feeling yang kuat bahwa di situ ada binatang berbisa. Jadi kakinya itu dibungkus dua-duanya, ya. Kemudian robekan satunya dipakai nyocokin lubang-lubang yang ada di dalam, ya. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah, masuklah. Maka Rasulullah pun masuk ke dalam gua. Setelah mengambil tempat di dalam gua, beliau merebahkan kepala di atas pangkuan Abu Bakar As-Siddiq dan tertidur. Ya. Dan tertidur. Masya Allah. Yang jadi pertanyaannya, waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sudah jadi mertua apa belum? Sudah jadi mertua, tetapi Siti Aisyahnya belum digauli. Karena Siti Aisyah dinikahi Rasulullah di umur 6 tahun.
Jadi dinikahi tapi tidak digauli. Nanti setelahnya sampai ke Madinah, saya sampai ke Madinah di umur 9 tahun baru Rasulullah menggauli Siti Aisyah. Jadi Aisyah masih tetap bersama bapaknya. Kebiasaan Arab Quraisy waktu itu anak umur 6 tahun dinikahkan, kemudian nanti setelah balik, ya setelah dewasa, bukan dewasa balik, baru diserahkan kepada suaminya. Jadi dinikahi selagi masih kecil, ya, tetapi masih tetap bersama orang tuanya. Setelah mengambil tempat di dalam gua, beliau merebahkan kepala di atas pangkuan mertuanya dan tertidur. Mertua Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba Abu Bakar disengat hewan dari lubang itu. Jadi hewan dari lubang itu ternyata masih ada yang bisa keluar dan menyengat dari bagian tubuh Abu Bakar As-Siddiq. Namun dia tidak berani bergerak, takut mengganggu Rasulullah yang sedang tertidur karena kecapean jalan kaki, ya. Jalan kaki dari Mekah menuju Gunung Sur atau Jabal Sur. Karena takut akan mengganggu tidur Rasulullah SAW. Dengan menahan rasa sakit, air matanya menetes ke wajah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidur di pangkuan, Rasulullah kepalanya ada di pangkuan Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menahan sakit, dan saking sakitnya digigit binatang itu, maka meneteskan air mata, dan air matanya netes ke wajah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah terbangun. Nah, kemudian Rasulullah terbangun dan bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Tanya beliau. Kemudian Abu Bakar menjawab, demi ayah dan ibuku, menjadi jaminanmu, aku digigit binatang. Nah, jadi ngaku ya kepada Rasulullah bahwa dia digigit, tapi dia tidak mampu mengganggu tidur Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW meludahi bagian yang digigit sehingga hilang rasa sakitnya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kalau sekarang ada yang digigit anaknya, digigit serangga, atau mungkin siapa saudaranya atau anak asuhnya, jangan lupa uleskan atau ludah. Ludah ini bisa untuk menjadi penawar dari rasa sakit. Ingat, penawar dari rasa sakit, bukan menyembuhkan, ya. Jadi ludah ini ternyata mengandung enzim yang bisa menawar rasa sakit. Tentunya dengan kehebatan mukjizat Rasulullah SAW, maka rasa sakit itu akan hilang. Tapi kalau kita punya keyakinan juga, silahkan dicoba. Ya, alhamdulillah, saya udah nyoba kepada beberapa orang, termasuk kepada anak, termasuk kepada cucu. Kalau mereka merasa sakit, ya diludahi aja. Bisa jadi itu hanya sekedar untuk menggembirakan, membahagiakan, sehingga rasa sakit menurun gara-gara imunitas kegembiraan dalam dirinya menjadi tinggi. Ingat, yang namanya sakit itu karena imun menjadi turun. Terutama kalau sakit hati, kalau imunnya kebal ya cuek aja gitu. Tapi kalau imunnya nggak kebal, maka nyeri, mal bisa diubaran. Nah, itu karena tidak ada daya imun. Ya, jadi seorang istri hati-hati nih, harus punya daya imun yang tinggi. Itu kudu nyeri hati, ken bae antep. Ya, gitu ya. Kalau kata cucu saya, bialin aja, nanti juga akan selesai. Ya, bialin aja katanya. Mereka berdua bersembunyi di dalam gua selama 3 malam, ya, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Jadi 3 malam berada di gua itu. Bagaimana makan dan minumnya? Nah, ini cerita yang luar biasa. Jika malam hari, Abdullah bin Abu Bakar. Jadi ingat, putra Abu Bakar ini ada yang sudah Muslim, ada juga yang belum Muslim. Nah, ketika ini Abdullah bin Abu Bakar sudah Muslim. Tapi ada yang belum Muslim, yaitu Abdullah bin Abu Bakar, sampai nanti berniat mau membunuh Abdurrahman bin Abu Bakar, sampai nanti mau membunuh Abu Bakar di dalam perang Badar, berhadapan. Ya, jadi jangan lupa di saat itu